Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam perguruan Universitas Depok untuk mata kuliah e-commerce ya, untuk pertemuan yang berapa ini sebentar 12 ya, 12. Oke, seperti biasa pengurusan siaran presentasi linknya sudah selesai. Kemudian untuk materi nanti bisa akses di. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai. Beberapa Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan kali ini. Untuk pertemuan ke-12 ya. Untuk materi nanti bisa kalian akses di Classroom ya. Untuk pembahasan materi untuk e-commerce kali ini kita bahas adalah e-payment. Nanti yang akan kita bahas adalah e-payment ya dalam e-commerce. Mungkin bisa kita mulai ya segera ya. Untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Nah, untuk pembahasan kita nanti adalah apa itu e-payment, kemudian sistem pembayarannya itu seperti apa, untuk
keamanannya e-payment itu apakah sudah benar-benar secure atau aman. Itu yang akan kita bahas. Kita mulai dari pengertian e-payment. Bentar, tak beri ini dulu ya. Oke, sudah. E-payment itu suatu sistem menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. Seperti halnya kalian berbelanja di e-commerce itu kan terkadang kita menggunakan pembayaran by e-payment ya. Nah, di dalam membandingkan dengan sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirimkan semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet, dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dan pelanggan. Jadi lebih praktis tentunya ya. Contoh dari sistem pembayarannya terdapat beberapa sistem pembayaran e-payment system. Ada micropayment, e-wallet, e-cash, credit card, smart card, electronic bill presentment, and payment. Ini mungkin kalian sudah pernah ya mencoba membayar dengan sistem e-payment tersebut ya. Kadang mungkin yang sering kita jumpa itu e-wallet sama e-cash atau credit card itu sering ya dibuat untuk sebagai suatu sistem pembayaran ya, agar lebih mudah, tidak terlalu banyak makan waktu ataupun tidak secara konvensional, apalagi sekarang zamannya seperti pandemi seperti ini ya. Nah, itu adalah beberapa sistem pembayaran e-payment. Sekarang masih banyak lagi sebenarnya. Nah, untuk keamanan e-payment, untuk menjaga keamanan pembayaran itu ada Public Key Infrastructure atau PKI ya. Kemudian ada Public Key Encryption, Digital Signature. Kemudian ada Certificate Digital, ada Secure Square Layer atau SSL yang bisa dipasang di komputer maupun di smartphone ya misalnya. Kemudian Transport Layer Security, ada Secure Electronic Transaction atau SET. Nah, itu untuk beberapa keamanan ya. Keamanan bagaimana untuk menjaga keamanan pembayaran. Kita bahas satu persatu. Untuk public key infrastruktur itu e-payment system secara khas modelnya tipikalnya seperti sistem public key infrastruktur. Suatu PKI atau public key infrastruktur memungkinkan para pemakai yang pada dasarnya tidak aman di dalam jaringan publik seperti internet. Maka dengan public key infrastruktur akan merasa aman dan secara pribadi menukar uang dan data melalui penggunaan publik. Infrastruktur kunci publik menyediakan suatu sertifikat digital yang dapat mengidentifikasi perorangan atau suatu direktori, jasa dan organisasi yang dapat menyimpan, dan manakala diperlukan untuk menarik kembali sertifikat tersebut. Jadi untuk public key infrastruktur ini memungkinkan pemakai dasarnya tidak akan di dalam jaringan publik seperti internet ya. Maka dengan public key ini infrastruktur akan merasa aman dan secara pribadi menukar uang data melalui penggunaan suatu publik ini. Kalau di internet saja kan mungkin akan merasa kurang nyaman ya. Berada public key encryption. Nah, suatu proses pengkodean data mentah menjadi data yang tersamar yang diklaim oleh pengirim yang dapat disampaikan oleh penerima dengan aman dengan teknik pemetaan tertentu. Kriteria keamanan yang digunakan dalam kriptografi adalah kerahasiaan, confidentiality, kemudian autentisitas, integritas, dan tidak dapat disangkal. Jenis kriptografi yang paling umum digunakan adalah algoritma simetris atau nah ini enkripsi, tentunya tahu ya. Mungkin pada saat data mentahnya itu kita enkripsi, nanti terkirimnya itu tidak akan tersamar ya. Misalkan datanya katakan uang 1 juta itu akan tersamar menjadi algoritma sesuai algoritma yang dibuat ya. Jadi mungkin akan tersamar menjadi tulisan apa gitu seperti itu. Nah, nanti akan dideskripsikan pada saat sudah sampai di penerima. Nah, itu contoh public key encryption. Kemudian ada public key algoritma. Kunci public algoritma ini disebut juga dengan algoritma simetris,
yaitu algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda pada saat melakukan enkripsi dan melakukan deskripsi. Nah, ini kuncinya ada dua, beda dengan tadi yang public key encryption. Ini biasanya sama kunci yang pengirim dan penerima itu sama. Nah, untuk deskripsi maupun enkripsi tadi sama ya. Nah, ini kalau public key algoritma ini sama, beda ya. Jadi enkripsi dan deskripsi itu kuncinya berbeda, ada dua kunci. Kemudian ada sertifikat digital. Sertifikat otoritas merupakan pihak ketiga yang bisa dipercaya. Trusted party atau TTP, sertifikat otoritas yang akan menghubungkan kunci dengan pemiliknya. Nah, TTP ini akan menerbitkan sertifikat yang berisi identitas orang yang dan juga kunci privat dari orang tersebut. Ini sama halnya, hampir sama ya dengan public key algoritma ini, tapi nanti berbeda untuk prosesnya. Yang berikutnya ada tanda tangan digital. Ini merupakan tanda tangan yang dibuat secara elektronik ya, dengan jaminan yang lebih terhadap keamanan data dan keaslian data, baik jaminan tentang identitas pengirim atau kebenaran dari data atau paket data tersebut. Nah, pembuatan tanda tangan digital menggunakan algoritma kunci publik. Banyak metode yang bisa digunakan, di antaranya adalah RSA yang menggunakan kunci privat atau kunci publik untuk melakukan enkripsi. Jadi nantinya tanda tangan digital ini menggunakan algoritma ya. Ada yang digunakan biasanya RSA juga ya untuk mengenkripsi. Itu adalah tanda tangan digital ya, prosesnya seperti itu, bisa dipahami kembali nanti ya. Yang berikutnya ada Secure Socket Layer atau SSL. Merupakan suatu protokol yang membuat sebuah pipa pelindung antara browser card holder dengan merchant, sehingga pembaca atau penyerang tidak dapat menyadap atau membaca informasi yang mengalir pada pipa tersebut. Pada penggunaannya, SSL digunakan bersamaan dengan protokol lain seperti HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan Certificate Authority. Dengan adanya SSL tersebut ya, itu akan ada pipa khususnya. Ada pipa khususnya agar tidak dapat dibaca atau tidak diketahui ya di dalam jalur pipa tersebut transaksi apa yang sedang mereka lakukan. Itu nanti tidak ada, mungkin bisa dikatakan tidak bisa dilihat oleh pembaca atau peretas ya. Dengan adanya SSL tersebut nanti akan lebih aman untuk transaksi, khususnya untuk e-payment dalam e-commerce seperti itu. Nah, kemudian ada Secure Socket Layer Manager. Nah, ini contoh ya SSL managernya seperti ini. Manager with login certificate private case. Jadi ada sertifikatnya nanti, sertifikat signing request CSR atau sertifikat CRT. SSL-nya seperti ini. Ini adalah misalkan kita ada pipanya ya, jadi nanti tidak terbaca oleh yang mau menyadap, seperti itu. Yang berikutnya ada Transport Layer Security atau TLS. Transport Layer Security adalah protokol kriptografik yang menyediakan keamanan komunikasi pada internet seperti email, internet faxing, dan perpindahan data lain. Nah, ini lebih ke sasarannya seperti itu ya. Ada email, internet fax, kemudian perpindahan data itu lebih cocoknya mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Kita menggunakan TLS atau Transport Layer Security. Ini khusus untuk mengamankan komunikasi pada internet pada hal email, internet faxing, dan perpindahan data lainnya untuk TLS ya tadi ya. Oke, selanjutnya ada Secure Electronic Transaction atau SET ya. SET ini merupakan suatu proses di mana saat sang pemegang kartu kredit akan
membayar belanjaannya di website merchant. Nah, pemegang kartu nanti akan memasukkan surat perintah pembayaran dan informasi kartu kreditnya ke dalam sebuah amplop digital yang hanya bisa dibuka oleh payment gateway. Nah, amplop tersebut beserta surat pemesanan barang dikirim ke merchant. Nah, merchant akan memproses surat pemesanan barang serta mengirimkan amplop digital tersebut kepada payment gateway yang akan melakukan otorisasi. Payment gateway melakukan otorisasi dan jika disetujui akan mengirimkan kode otorisasi kepada merchant. Nah, merchant kemudian mengirimkan barang tersebut kepada pemegang kartu kredit. Nah, ini prosesnya kalau dirinci seperti itu ya. Untuk misalkan apa namanya, kartu kredit ya, mungkin di antara kalian ada yang memakai untuk kartu kredit. Nah, itu alurnya seperti itu ternyata untuk mengamankan agar proses transaksi itu aman dilakukan di dalam hal pembayaran e-payment atau dalam pembayaran di e-commerce. Kenapa orang tidak khawatir dengan adanya menggunakan kartu kredit? Ternyata keamanannya juga memang sudah ada ya. Setiap e-payment itu sendiri itu sebenarnya sudah mengandung keamanan di dalamnya. Contohnya kita menggunakan e-cash misalkan untuk belanja e-commerce, kemudian kalian mengisi e-cash, e-wallet, itu di sana sudah ada pengamanan tersendiri ya tentunya ya. Kalian ketahui juga mungkin sering pada saat kalian bertransaksi ataupun katakan membuat sebuah login ini ya, bukan login ya, membuat sebuah akun e-cash misalkan, itu kan ada beberapa yang harus kalian isi. Nah, itu demi apa? Demi keamanan, karena di dalamnya itu sudah ada pengamanan tersendiri dari data diri maupun dana, itu sudah diamankan semua di sana untuk dari pihak terkait ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk itu, walaupun terkadang memang masih saja ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu memang mungkin ada sedikit kecolongan, kebobolan dari pengamanan tersebut oleh hacking ya. Jadi kita tetap perlu hati-hati mungkin dengan cara misalkan menggunakan password yang agak susah misalkan agar tidak terhack. Kemudian penggunaannya harus melihat kondisi ya, dengan menggunakan jaringan yang aman atau tidak. Nah, itu yang mungkin perlu kita minimalisirkan ya, misalkan untuk meminimalisir dalam hal keamanan tersebut ya. Apalagi untuk suatu kartu kredit itu takutnya nanti disalahgunakannya, itu kita tidak berbelanja, kita tidak membeli apa-apa, akan tapi pada saat tagihan itu nantinya ujuk-ujuk ya, atau tiba-tiba itu tagihannya membludak padahal kita tidak menggunakannya. Nah, itu hal yang paling berbahaya itu seperti itu, kita tidak menggunakan tapi kita yang rugi, yang harus membayar tagihan tersebut karena atas nama kita ya tentunya ya. Tidak mungkin orang lain yang membayar, apalagi untuk hacker yang membayar, kan tidak mungkin ya. Nah, ini dengan adanya hal tersebut mungkin antisipasi dari kartu kredit tersebut juga memiliki hal keamanan yang lebih ya untuk mencegah hal-hal tersebut. Oke, seperti itu ya untuk mengenai tema kita ataupun pembahasan hari ini mengenai e-payment. Saya rasa sudah cukup. Untuk materi mungkin bisa kalian tambahkan kembali ya, bisa kalian tambahkan, dikembangkan ya. Yang dari saya mungkin kurang lengkap, silahkan dilengkapi dengan referensi terkait mengenai e-payment banyak ya, di Google, di repository kampus kita misalkan, ataupun di buku-buku. Silahkan, itu akan menambah wawasan kalian sendiri ya, dengan cara keinginan tahuan kalian tadi untuk mengembangkan materi yang dari saya agar lebih lengkap dan jelas. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua, bisa kalian kembangkan kembali agar lebih lengkap lagi dibanding dengan yang saya sampaikan tadi, karena saya menyampaikan hanya poin dan garis besarnya mungkin ya, perlu kalian
kembangkan agar lebih lengkap lagi. Terima kasih, saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.